Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, inayah, serta kenikmatan yang begitu banyak pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan keistiqomahan, istiqomah di atas keimanan, istiqomah di atas tauhid, istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kemudian juga diberikan rasa aman dan juga diberikan kesehatan serta kemudahan dalam segala urusan, terutama dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan sebenar-benar ketakwaan, dan juga senantiasa memperbaiki, mengevaluasi hati kita, amal ibadah dan amal soleh kita, sehingga kita berharap amal yang kita kerjakan diterima di sisi Allah SWT sebagai pemberat timbangan kelak di yaumul qiyamah, dan dapat menyelamatkan kita dari sisanya serta mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayol ikhwah azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarhu Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang dijelaskan secara singkat oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimallahu taala. Yaitu kita sampai hadis yang keempat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala pada bab yang pertama, yaitu bab al-ikhlas wa ihdharun niyat, keikhlasan dan menghadirkan niat. Beliau berkata, wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu qol, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibnu Abdillah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Faqala, kemudian beliau bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masira. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perjalanan ini, tidak ikut serta dalam peperangan ini. Wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum, dan tidaklah kalian menyeberangi suatu lembah melainkan mereka bersama kalian, yaitu bersama apa? Dalam masalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habasahumul marad, ya, akan tapi yang membuat mereka tidak ikut serta dalam perjalanan tersebut disebabkan ada uzur, yaitu sakit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka juga mendapatkan seperti yang kalian dapatkan, yaitu dalam mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian juga beliau membawakan warawahul Bukhari, riwayat dari Imam Bukhari, an Anasin radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah kembali dari peperangan Tabuk
ya, pulang dari peperangan Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati. Sesungguhnya di belakang kami ada saudara-saudara kita yang tidak ikut dalam peperangan ini, yaitu tinggal di kota Madinah. Ya, tidak ikut dalam perjalanan ini. Masalakna syi'ban wala wadiyan. Tidaklah kita mendaki suatu bukit ataupun menyusuri suatu lembah illa wahum ma'ana, melainkan ya mereka bersama kita dalam hal mendapatkan pahala. Habasahumul udhr, ya mereka tidak ikut dalam perjalanan tersebut ya karena mereka ada uzur syar'i yang atau uzur yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian ya hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia yang menjelaskan kepada kita itu hendaknya kita menggunakan kesempatan emas, yaitu waktu luang dan waktu sehat kita untuk melakukan amal kebaikan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kenapa? Karena akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Ya. Selain kita akan dijaga dari perbuatan tergelincirnya, dari dosa dan kemaksiatan serta kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita senantiasa zikir. Ya, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan sebab apa? Hamba tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran, baik dosa maksiat ya maupun dari penyimpangan, penyelisihan. Nah, oleh karena itu hendaknya kita apa? Beramal soleh. Jangan sampai waktu kita apa? Terbuang sia-sia, berlalu dengan begitu saja. Ya. Orang yang sering terlena ya melakukan perkara yang sia-sia itu lama-lama akan terjatuh ke dalam perbuatan sesuatu yang makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu bisa mengantarkan dia terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu apa? Gunakan waktu luang kita, waktu sehat kita untuk memperbanyak amal soleh. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu terlalaikan, terperdaya, tertipu, terlupakan. Ya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah as-sihah, waktu sehat. Ya, karena waktu sehat itu lebih kuat untuk memperbanyak amal soleh, lebih kuat untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu waktu luang. Ya, waktu luang ya, itu akan lebih mudah untuk memperbanyak amal. Apapun itu amal kebaikan. Ya, duduk di majelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menolong orang lain, berbuat kebaikan kepada orang lain, ya. Dan apapun amal kebaikan itu hendaknya disesuaikan dengan potensi yang Allah berikan pada masing-masing manusia. Karena Allah memberikan potensi pada setiap hamba itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu hendaknya kita gali potensi tersebut, kemudian kita maksimalkan untuk beramal. Sehingga tatkala suatu hari datang uzur yang membuat kita tidak mampu untuk memaksimalkan beribadah, beramal soleh, kita akan mendapatkan pahala yang sama. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jadikan ya pembahasan ini atau hadis-hadis ini sebagai penyemangat kita untuk memperbanyak amal soleh, terutama ketika kita mendapatkan waktu luang dan waktu sehat. Kemudian qala Syarih Hafidz rahimallahu taala, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimallahu taala, qaulu fi ghazatin ay fi ghazwatin. Ghazatin yang disebutkan dalam hadis Jabir itu maknanya adalah ghazwah. Asal katanya ghaza yaghzu ghazwan atau ghazwatan. Ya, peperangan. Fa ma'nal hadisi annal insana idza nawal amala shaliha. Dan makna hadis yang mulia ini bahwasanya seseorang apabila melakukan niat untuk melakukan amal soleh, walakinnahu habasahu anhu habisun, akan tapi dia terhalang oleh suatu uzur sehingga tidak mampu untuk mengamalkannya, fa innahu yuktabu lahul ajru ajra manawa. Ya, dia niat, ya kemudian dia tidak mampu, ada uzur,
tidak mampu untuk melakukannya. Misalkan ada orang nih, ya, atau kita niat untuk sedekah, ya, ternyata apa? Tidak mampu, atau kemampuannya kepingin sedekah 10 juta tapi kemampuannya cuma 100.000, 50.000, tapi niat kepingin banyak, memberikan manfaat untuk orang lain. Akan tapi karena ketidakmampuannya itu terhalang, sehingga dia akan apa? Mendapatkan pahala niat. Ini pahala niat, padahal masih ada nih niat. Allah Akbar. Oleh karena itu sering saya sampaikan, terutama di majelis ilmu, hendaknya isi hati kita itu dengan kebaikan. Apapun itu kebaikan diisi. Karena kalau kita tidak mengisi dengan kebaikan, niat yang baik akan didominasi dengan keburukan-keburukan. Dan Allah mengingatkan kita, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Kalau kita tidak mendominasi hati kita, jiwa kita dengan kebaikan, niat yang baik, akan terkalahkan nanti. Yang diisi adalah keburukan. Mungkin sekarang nggak muncul, ya, bisa jadi esok atau lusa itu akan muncul di permukaan untuk merealisasikan keburukan yang terbesit dalam hatinya. Waliyadzubillah. Padahal, ya, seandainya, karena setiap manusia itu nggak akan selamat, ya, akan terbesit sesuatu keburukan, itu nggak akan selamat. Hampir-hampir setiap orang itu pasti akan muncul terbesit dalam hatinya itu untuk melakukan keburukan. Akan tapi itu belum tercatat sebagai sebuah dosa. Ya, oleh karena itu hendaknya kita perangi agar apa? Agar tidak direalisasikan dengan amal zahir. Kita lawan, ya, lawan keburukan yang muncul dalam hati kita itu, ya, sehingga apa? Betul-betul tidak mendapatkan dosa, ya. Akan tapi tatkala kita niat yang baik, itu akan tercatat pahala satu pahala, yaitu pahala niat. Ini juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya, akan dicatatkan satu pahala. Ya. Kemudian kalau kita mampu mengamalkan niat yang baik itu, maka Allah catatkan kebaikan itu ditulis dikali lipat menjadi 10 kali lipat. Bahkan bisa menjadi 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda. Itu tergantung sikon, situasi dan kondisi. Kemudian amalannya apa, memberikan manfaat yang banyak atau enggak, itu tergantung kondisi jiwanya, ada halangan apa tidak. Semakin berat halangannya, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu isi hati kita untuk niat melakukan amal kebaikan, sehingga akan mendapatkan pahala meskipun, ya, pada kenyataannya, faktanya kita belum mampu. Kemudian, amma idza kana ya'malu fi hali adamil udhr. Adapun apabila kita melakukan suatu amalan, ya, ketika tidak ada halangan, tidak ada udzur, ai lamma kana qadiran, tatkala kita mampu untuk mengamalkannya, kana ya'maluhu tsumma ajiza anhu fi ma ba'du. Ya, kita mampu untuk mengamalkan amalan tersebut, kemudian suatu ketika kita tidak mampu, ada halangan, ada uzur ketika itu, fa innahu yuktabu lahu ajrul amali kamilan, maka dia akan dicatat, ya, mendapatkan pahala amalan secara sempurna. Ya. Sekali lagi, isi hati kita dengan kebaikan, niat untuk melakukan amal kebaikan dengan meminta pertolongan kepada Allah agar kita mampu melakukannya. Ketika kita mampu melakukannya, akan dikasih pahala 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa berlipat-lipat ganda. Kemudian kita rutin mengamalkannya, kita rutin mengamalkan tersebut. Kita rutinkan mulai dari bangun tidur, doa bangun tidur, zikir, kemudian wudhu, kemudian sholat malam, kemudian sholat subuh, sholat sunnah subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian zikir pagi petang, lanjut terus. Apapun yang kita kerjakan, misalkan kita berkendara pergi bekerja misalkan, itu diiringi dalam berkendara, asal tidak mengganggu konsentrasi dalam berkendara, istighfar misalkan, astagfirullah wa atubillah, astagfirullah wa atubillah, perbanyak istighfar, kita dapat pahalanya. Kalau kita rutinkan, maka
tatkala kita ada uzur karena sakit atau safar, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama, ya, pahala amalan secara sempurna. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba sakit atau melakukan suatu perjalanan, maka dia akan dicatat mendapatkan pahala, yaitu pahala amal ketika dia mengamalkan amalan itu di waktu yang sehat dan mukim. Ya, safar atau sakit. Ya, sebelum sakit atau sebelum melakukan safar, dia melakukan apa? Amalan-amalan yang banyak sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Katakanlah dia mendapatkan misalkan 1 juta pahala misalkan. Maka ketika dia dapat uzur, tidak mampu melaksanakan atau melakukan secara sempurna, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Allah Akbar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka sangat rugi kita tatkala kita tidak memanfaatkan waktu luang dan waktu sehat kita untuk memperbanyak amal, untuk memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan benar-benar akan merasakan kerugian yang sangat besar ketika ajal menjemput kita. Tatkala itu yang ada, Pak, orang-orang mati udah digambarkan dalam yaitu ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, mereka akan berangan-angan. Mereka akan berangan-angan. Ya. Dan angan-angan itulah ya yang membuat orang itu akan betul-betul menyesal dan rugi. Di antara angan-angan orang yang sudah meninggal dunia, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Itu seandainya ajalku itu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya kalau aku dihidupkan di dunia lagi, dikembalikan ke dunia, niscaya aku akan apa? Memperbanyak sedekah sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh. Itu diantara salah satu angan-angan orang yang sudah meninggal dunia. Itu banyak angan-angannya, ya, menyanyiakan waktu, yang sholat atau sholatnya sedikit tapi dikembalikan dunia untuk memperbanyak sholat, ya sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Ketika Allah sudah memberikan potensi pada masing-masing hamba tidak dimaksimalkan dengan sebaiknya, kelak ketika ajal menjemput, dia akan menjadi orang-orang yang menyesal dan merugi, yang mana penyesalan ketika itu tidak akan bermanfaat lagi. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Oleh karena itu kita selama masih Allah kasih kesempatan hidup di dunia ini, maka ubah dalam hidup kita, isi hati kita dengan niat kebaikan, kemudian perbanyak amal kebaikan, amal soleh dan amal ibadah. Dan jangan lupa harus disertai dengan keikhlasan. Ketika muncul rasa riya, perang. Dengan diri memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dilawan sampai betul-betul hilang, sampai kita betul-betul niat, dan itu akan muncul setiap kita melakukan amal kebaikan. Karena setan nggak mau kita apa? Selamat. Setan ingin kita tergelincir sehingga menjadi temannya mereka di api neraka. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fal mutamanni lil khair. Maka hendaklah apa? Memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan, al-harisu alaihi, memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk melakukan amal kebaikan. Ya, awalnya apa? Diisi kebaikan, niat untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian apa? Ditanamkan tekad yang kuat, semangat untuk mengamalkan, untuk merealisasikan niat yang baik itu. In kana min adatihi, apabila itu suatu kebiasaan yang dia lakukan, annau kana ya'maluhu, dia mengamalkan rutin, ya, makanya kalau dalam urusan dunia terkadang kita itu lebih rapi, lebih terminit, tapi urusan ukhrawi kadang asal-asalan. Karena itu diminit, ya, mulai bangun tidur, kemudian apa yang harus dilakukan, amal kebaikan, ya, di luar ibadah mahdhah, hendaknya kita melakukan kebaikan, ibadah ghairu mahdhah, amal kebaikan yang itu hukumnya mubah, arahkan niat karena Allah Subhanahu wa taala.
diarahkan tujuan utama untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan makan agar kita mampu untuk niat makan, agar kita mampu untuk melakukan amal ibadah. Olahraga agar kita tetap sehat, agar mampu kita ruku, sujud hingga akhir hayat kita, hingga di usia senja kita tetap melakukan dengan sempurna. Diniatkan karena Allah, diniatkan karena dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah SWT, itu akan mendapatkan pahala. Meskipun itu amalan yang mubah. Minum ya agar kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga kita mampu apa? Melakukan amal ibadah. Nah, itu diarahkan, perkara-perkara yang mudah diarahkan untuk dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga meskipun kita tidak full melakukan amal ibadah mahdhah, ibadah yang murni, tapi dalam perkara-perkara yang mudah kita juga mendapatkan faedah, yaitu mendapatkan selain dalam urusan dunia kita juga mendapatkan yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, walakinnahu habasahu anhu habisun. Kalau kita merutinkan amalan tersebut, kemudian suatu ketika ada halangan, kutibalahu ajruhu kamilan, maka dia akan dicatat mendapatkan pahala yang sempurna. Karena apa? Itu melakukan amalan. Kemudian ada uzur, ya, dia tetap ingin melakukan tapi nggak mampu, tetap dapat pahala amal. Ya, dibedakan antara pahala niat sama pahala amal. Bedanya kalau pahala niat, kita menginginkan melakukan suatu amalan yang bukan kebiasaan kita, muncul ya seketika, ya, tapi kita belum mampu melakukannya, kita mendapatkan pahala niat. Tapi kalau kita melakukan amalan rutin ya sehari-hari, amal kebaikan, kemudian kita dapat uzur, nggak mampu untuk melakukan, maka dia akan mendapatkan pahala amal secara sempurna. Itu bedanya. Beliau memberikan contoh, idza kana al-insanu min adatihi an yusalliha ma'al jama'ati fil masjid. Itu apabila seorang kebiasaan dia sehari-hari sholat berjamaah di masjid, baik terutama bagi laki-laki ya. Maka sangat rugi kalau kita tidak sholatnya di masjid. Walakinnahu habasahu habisun. Ya, suatu ketika dia terhalang untuk tidak sholat berjamaah di masjid, seperti apa? Kanaumin, karena ketiduran, kecapean, au maradin, karena sakit, au ma asbahu, atau sebab-sebab yang lainnya yang memang dibenarkan oleh syar'i, fa innahu yuktabu lahu ajrun musalli ma'al jama'ati tamaman min ghairi naqsin. Maka dia akan dituliskan baginya pahala orang yang sholat berjamaah tetap, karena dia rutin, ya, rutin dia amalkan. Suatu ketika ada uzur karena sakit, tidak bisa pergi ke masjid, dia tetap mendapatkan pahala, yaitu sholat berjamaah. Yaitu pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Padahal sholatnya di rumah. Allahu Akbar. Ya, sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Wa kadzalika idza kana min adatihi an yusalli tatawwuan. Demikian juga apabila kebiasaan dia itu rutin melakukan sholat sunnah. Ya, misalkan sholat sunnah rawatib, maka jangan sampai kita tinggalkan, karena pahalanya sangat besar. Ya, keutamanya selain bisa menutupi kekurangan sholat yang wajib juga, apalagi yang merutinkan 10 rakaat dalam sehari atau 12 rakaat dalam sehari sholat sunnah rawatib, maka pahalanya akan sangat besar. Ya. Walakinnahu manahu minhu mani'un, akan tapi ada uzur, dia terhalang dengan suatu halangan yang dibenarkan oleh syar'i, walam yatamakkan minhu, sehingga dia tidak bisa melakukan pada hari itu, fa innahu yuktabu lahu ajruhu kamilan, maka dia dicatat mendapatkan pahala dengan sempurna karena terhalang oleh suatu halangan uzur syar'i. Allah Akbar. Ini tidak hanya amalan yang wajib, akan tapi juga berlaku untuk amalan yang sunnah. Ya, maka ketika waktu-waktu jeda antara waktu sholat itu berbanyak zikir kepada Allah SWT atau membaca Al-Quran, ya, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya,
Satu ayat itu mendapatkan 10. Itu ayat Alif Lam Mim mendapatkan 3. 3 kali 10, 30. Ya. Kalau satu lembar berapa? Allah Akbar. Sangat besar sekali. Kemudian wa ghairul minal amtsilatil katsirati, dan contoh-contoh yang lainnya. Amma idza kana laisa min adatihi an yaf'alahu. Adapun apabila amalan tersebut itu bukan amalan yang rutin dia lakukan, fa innahu yuktabu lahu ajrun niyati, maka dia hanya mendapatkan apa? Pahala niat. Misalkan muncul, loh, ada teman kita melakukan suatu amalan, sedekah misalkan, oh, saya ingin sedekah, ya, tapi ternyata nggak mampu karena nggak punya duit misalkan, tapi ada keinginan yang kuat, maka dia akan mendapatkan, dituliskan pahala niat karena bukan rutin, ya, bukan suatu amalan yang rutin. Kemudian fainau yuktabu lahu ajrun niyah faqat duna ajril amal, tidak mendapatkan pahala amal. Pahala amal itu syaratnya harus apa? Rutin dilakukan. Wa dalilu, dan dalilnya adalah anna fuqara as-sahabati radhiyallahu anhum, itu suatu ketika para sahabat dari kalangan fuqara, orang-orang fakir, semoga Allah meridhai mereka, qalu, pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihat bagaimana semangat di antara para sahabat radhiyallahu anhum dalam berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ya, mereka ya tidak iri atas apa yang Allah berikan kenikmatan pada sebagian sahabat yang lainnya. Yang mereka irikan adalah yaitu apa? Pahala, dalam meraih pahala di sisi Allah SWT, dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu yang mereka irikan. Dan itu pun iri-iri yang dibolehkan, bukan iri hasad, akan tapi iri ghibthah. Ya, ghibthah itu tidak, perbedaannya hasad. Kalau hasad itu iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya, tapi ingin dirusak agar hilang kenikmatan tersebut dari orang tersebut. Adapun ghibthah enggak. Dia tidak ada keinginan kenikmatan yang Allah berikan pada saudara kita itu hilang. Tetap ada dia senang saudara kita melakukan amal kebaikan. Tapi kita juga ingin melakukan hal yang sama agar apa? Dapat pahala yang sama, minimal pahala yang sama. Saling berlomba-lomba. Kalau mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sabaqana ahlud dusur bil ujuri wan naimil mukim. Rasulullah, orang-orang kaya ya telah memborong amal, telah memborong pahala. Yang mereka inginkan bukan harta yang dia miliki, tapi amalan dari harta tersebut. Ya, yaitu apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni inna ahlal amwali sabaquhum bis sadaqati wal itaq. Yaitu orang-orang kaya, mereka telah mendahului, mengungguli orang-orang fakir ini dalam hal sedekah dan membebaskan budak. Budak mahal. Ya, maksudnya bersedekah dengan membebaskan budak, pahalanya sangat besar. Yang mereka inginkan bukan karena kenikmatan harta yang dia nikmati, enggak. Tapi kenikmatan mendapatkan pahala dan ketenangan hati karena apa? Melakukan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan. Karena sesungguhnya orang-orang yang betul-betul ikhlas, dia akan mendapatkan kesenangan hati, ketenangan hati dalam melakukan amal kebaikan, terutama sedekah. Dia senang ketika memberikan sedekah dari sebagian hartanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berkata kepada orang-orang fuqara, ala ukhbirukum bi syai'in, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu, idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum, jika kalian melakukan amalan tersebut, niscaya kalian akan mengejar ketertinggalan kalian dengan orang-orang kaya. Kalian akan mampu menandingi pahala orang-orang kaya, bahkan bisa mengejar, melampaui. Walam yudrikum ahadun illa man amila mithla ma amiltum, dan seorang tidak akan mendapatkan pahala yang kalian dapatkan
Dan seorang tidak akan mampu mengejar pahala yang kalian dapatkan kecuali orang tersebut juga mengamalkan seperti yang kalian amalkan. Allah Akbar. Saling berlomba-lomba ini. Saling mengejar, bukan masalah menikmati harta di dunia ini, enggak. Karena hakikat harta yang dimiliki oleh seorang hamba itu yang bisa dibawa ke akhirat. Sedangkan harta yang tidak bisa dibawa akhirat, untuk makan, untuk minum, foya-foya, senang-senang, itu nggak akan dibawa. Atau harta yang disimpan, nggak akan dibawa. Kalau kita meninggal dunia, siapa yang akan menikmati? Siapa yang akan memiliki? Ahli waris kita. Ahli waris. Harta yang kita bawa adalah harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita keluarkan, infakkan di jalan Allah dan Rasulnya. Itu yang kita bawa. Itu harta yang sesungguhnya. Adapun harta yang ada di dunia, ya, dibelikan barang, dibangun rumah, dibelikan kendaraan, atau harta yang disimpan, ini nggak akan ikut di alam kubur, di alam barzakh, tidak akan ikut kelak di hari akhir, tapi dibagikan pada ahli warisnya. Sungguh merugi kalau kita memiliki harta tidak ditabung agar bisa dibawa kelak di yaumul qiyamah, agar bisa menyelamatkan kita, agar memperberat timbangan kelak yaumul hisab. Perhatikan saudara-saudaraku yang semoga dihormati Allah SWT. Faqala, maka kata Nabi SAW, amalan apa itu? Yaitu tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salatan wa salatina. Yaitu zikir, tasbih, subhanallah, 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 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, setiap kali sholat 5 waktu. Karena itu jangan sampai kita terluput zikir setelah sholat 5 waktu, meskipun kita sesibuk apapun, jangan sampai terluput. Ya. Karena amalan ini bisa mengungguli apa? Pahala amalan yang dilakukan oleh orang kaya, itu sedekah. Allah Akbar. Karena saya beberapa melihat fenomena, ya, entah itu imamnya tergesa-gesa, akhirnya apa? Zikir ini ditinggalkan, kemudian puji-pujian, ya, kemudian langsung doa. Ini sangat rugi. Seandainya pun kita sibuk, ya, sesibuk apapun, ya, minimal Pak, istighfar dulu, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, ila akhiri. Kemudian apa? Zikirnya ini sambil jalan. Subhanallah, subhanallah. Hitung subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sambil hayati, segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Ya, 33 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. 33 kali atau 34 kali. Sambil jalan, tidak ada masalah. Ya, agar kita apa? Tidak terluput dari keutamaan yang sangat besar ini. Ya, Allah Akbar. Fafa'alu fa'alimal aghniya'u bidzalika. Kemudian orang fakir ini mendatangi Nabi SAW, mengajarkan, langsung dikerjakan, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kemudian apa? Ternyata orang-orang kaya mengetahui apa yang dilakukan orang-orang fakir ini. Bidzalika fafa'alu mithla ma fa'alu. Sehingga orang-orang kaya ini melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang fuqara. Itu menunjukkan mereka apa? Saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ya, jangan lupa, hendaknya kita ketika muncul hasad, perangi, tanamkan pada diri kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sabda Nabi SAW, tidak sempurna keimanan seorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tanamkan itu agar apa? Tidak muncul hasad, tidak direalisasikan dengan amal. Ya, kita harus senang ketika saudara kita melakukan amal kebaikan. Berlomba-lomba gitu aja. Ya, berlomba-lomba apa namanya, ya?
jujur, tidak hasad, tidak sombong. Nah, itu sudah saya bahas pada video-video pendek, video-video short dalam YouTube. Ya, itu harus diperangi, karena itu pasti akan muncul. Tidak hampir-hampir ya, tidak seorang pun yang selamat dari penyakit-penyakit hati tersebut. Faja al-fuqara ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang fakir datang lagi. Karena apa? Orang-orang kaya juga melakukan hal yang sama. Waqalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal." Ya, ternyata saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang kaya, pemilik harta yang banyak, mereka juga mendengar bima fa'alna, ya, dengan mendengar sesuatu yang kita kerjakan, yang kita amalkan. Fa'alu mislahu, sehingga mereka juga mengamalkan sebagaimana yang kita amalkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Demikianlah ya keutamaan Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan, jangan sampai hasad. Karena jalan menuju surga itu sangat banyak. Masing-masing ada plus minusnya. Antara orang kaya, orang miskin, itu plus minus itu pasti ada. Ya. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwasanya yang masuk lebih dahulu ya ke dalam surga adalah orang-orang fakir. Bukan berarti itu secara umum, bukan berarti orang-orang kaya itu terakhir semuanya, enggak. Ya tergantung amalannya. Ya. Juga bukan berarti orang-orang kaya nanti bisa mengungguli orang-orang fakir miskin. Kan dia sedekah nih. Ya, mengungguli orang-orang fakir. Kemudian dia juga mengamalkan apa yang dilakukan oleh orang fakir, salat berjamaah, melakukan ketaatan. Belum tentu. Belum tentu. Makanya jangan fokus bagaimana, jangan fokus pada satu amalan. Jangan sampai iri hati yang menyebabkan kita hasad pada orang lain. Jangan sampai kita sombong, merasa diri kita lebih mulia dari orang lain, jangan. Itu penyakit hati. Karena Allah memberikan jalan yang sangat banyak. Masing-masing diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi jangan sampai apa? Kita gara-gara miskin hanya putus asa, padahal banyak jalan. Oleh karena itu dikabarkan juga bahwasanya nanti orang-orang kaya, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan banyak di dunia ini, dia orang yang taat kepada Allah SWT, dia ketika masuk surga aja nyesal, berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia. Ternyata ketika dia masuk, orang-orang yang sering ditimpa musibah. Kalau di dunia kan, Masya Allah, dia dikasih kehidupan, kemudian melihat orang banyak dapat musibah. Ya, nah, kasihannya. Ternyata apa? Ketika di surga, dia mendapati orang-orang yang sering ditimpa musibah di dunia, dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT, mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi. Sehingga dia berangan-angan untuk dikembalikan di dunia agar diseset atau agar dipotong-potong kulitnya, agar bisa mengguli derajat yang sama. Jadi fokuslah, jangan iri hati. Fokus terhadap apa yang Allah berikan pada kita. Potensi apa yang Allah berikan pada kita. Itu yang harus menjadi kita fokuskan. Kalau kita fokus terhadap amalan orang lain, nggak selesai. Yang ada apa? Hasad, iri hati, sakit hati, apa lagi? Ya, mencari kesalahan orang lain. Kalau fokus pada amalan orang lain, maka fokus pada amalan kita. Apapun yang Allah berikan pada kita. Apakah kita dijadikan orang kaya? Bersyukur kita. Perbanyak syukur, yaitu dengan apa? Memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah. Potensi itu digali, dimaksimalkan. Perbanyak sedekah, jangan pelit. Untuk apa? Kepentingan dan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Tidak hanya keluarga kita, tapi juga merata. Tatkala dikasih musibah, tatkala dikasih kefakiran, ya, kesempitan rizki,
maka fokus pada apa yang Allah tetapkan untuk diri kita, yaitu sabar. Bagaimana supaya kita sabar? Bagaimana kita supaya memengkang hawa nafsu agar tidak berkeluh kesah, agar tidak suudzon kepada Allah, agar tidak mencaci maki, agar tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Fokus terhadap apa yang Allah berikan pada kita. Karena Nabi SAW sudah mengabarkan, semua mukmin itu baik. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua amalannya baik. Gak ada yang jelek. Laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidak akan terjadi kecuali hanya orang-orang beriman. Pasti baik. Apapun yang Allah tetapkan untuk diri kita. In asabathu sarra'u syakara fakana khairulahu. Apabila diberikan kenikmatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mampu bersyukur. Syukur tidak hanya bersyukur itu tidak hanya apa? Mengucapkan hamdalah, akan tapi juga meningkatkan amal ketaatan, amal ibadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti syukur. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kenikmatan tersebut. Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan petunjuk. Jika mampu bersyukur, itu baik. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Apabila ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersyukur, dia bersabar, maka itu juga baik. Gak ada yang jelek. Itu mukmin yang sejati. Jangan fokus apa yang Allah berikan pada orang lain, fokuslah apa yang Allah berikan pada diri kita. Niscaya kita akan selamat, diberikan petunjuk, dijadikan menjadi orang yang bertakwa, dijadikan oleh Allah SWT mampu bersyukur kepada Allah SWT. Allah akan tambahkan nikmatan tersebut. Nikmatannya hakiki adalah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan ketenangan hati yang hakiki. Itu nikmatannya, bisa rasakan nikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia memang diuji, Allah bukakan pintu-pintu dunia, diuji kita, terutama orang-orang yang diberikan kesusahan ekonomi, kesulitan harta, Allah uji, ya. Tapi yang difokuskan bukan bagaimana supaya kita jadi orang kaya, enggak. Boleh jadi orang kaya, enggak ada yang dilarang. Tapi kalau sudah Allah tetapkan, Allah sudah menetapkan rezeki seorang hamba, nggak akan bisa bertambah, nggak akan bisa berkurang. Selama kita sudah berusaha tidak melanggar syariat, ya sudah, rezekinya segitu diterima. Yang paling penting adalah ketenangan hati. Orang kaya juga menginginkan ketenangan hati. Oleh karena itu terkadang mereka mampu diberikan petunjuk oleh Allah sehingga diarahkan pada kebaikan, duduk majelis ilmu, memperbanyak zikir, banyak baca Al-Quran. Tapi orang-orang kaya tidak diberikan petunjuk oleh Allah, ya, ke klub, mabuk-mabukan, judi, dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Dalam rangka apa? Mencari ketenangan hati. Kelak ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ya, itu dalam keadaan telanjang, itu nggak bisa melihat aurat antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Nafsi-nafsi, dan ketika itu masing-masing disibukkan dengan apa? Dirinya sendiri. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diberikan apa? Mampu mengumpulkan amal yang banyak, Allah kasih ketenangan. Menjaga diri agar tidak berbuat zalim kepada orang lain, Allah kasih ketenangan, kebahagiaan. Nggak harus jadi orang kaya. Bukan berarti jadi orang kaya dilarang, enggak. Tapi niatkan mencari uang, mencari nafkah, mencari kekayaan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Agar keluarga kita fokus beribadah kepada Allah SWT, dan juga untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Bukan hanya untuk menikmati diri kita dan keluarga saja, enggak. Untuk Islam dan kaum muslimin. Itu yang harus kita fokuskan. Ya. Oleh karena itu, hendaknya sekali lagi, ya, kesimpulannya, yang pertama, isi hati kita niat kebaikan.
Ya, niat kebaikan dengan meminta pertolongan kepada Allah agar kita mampu merealisasikan. Hendaknya ketika mendapatkan waktu sehat dan waktu luang, memperbanyak amal, dirutinkan, sehingga ketika dapat udzur kita apa? Mendapatkan pahala yang sama. Kemudian fokus pada apa yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, jangan fokus pada orang lain. Tatkala muncul penyakit hati, sombong, riya, hasad, ya, yang itu berpotensi kita tergelincir dalam dosa-dosa besar, maka perangi dengan minta pertolongan kepada Allah SWT. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.